Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harapan kami dari Cipayung ini untuk kemudian kejaksaan tidak terjebak dengan alasan hak terdakwa gitu. Karena apalah artinya hak terdakwa ketika dibandingkan hak anak ini gitu. Karena tempatnya, posisinya terdakwa ini adalah pelaku, pejahat, dalam kriminologinya telah meresahkan masyarakat. Setiap peristiwa yang meresahkan masyarakat adalah kejahatan. Itu konsep kriminologi. Karenanya kami harap dan kami benar-benar memohon dengan hormat supaya Kejaksaan Rababima benar-benar tidak terjebak dengan alasan dan dalil terdakwa. Saya ingin memulai dengan ucapan bahwa sesempit yang saya pahami, Pak, bahwa tidak ada hukum di muka bumi ini yang lebih tinggi dari moralitas. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam perjalanan sejarah hukum, andai kata Indonesia ini kembali memeluk secara kepastian, nah maka tidak ada manusia yang tidak dibantai oleh kekuasaan. Ketika kita kembali merujuk di Jerman, Nazi menetapkan hukum itu dengan konsep kepastian, bukan dengan konsep keadilan. Karenanya konsep keadilan itu adalah konsep Pancasila, Pak. Itu yang perlu dicatat. Kemudian yang ketiga, dalam hal ini apa yang disampaikan oleh Abang Da tadi adalah sebuah ketetapan yang normatif yang harus kami hormati. Tanpa ada upaya pemaaf, pertimbangan ataupun upaya meringankan terdakwa, tidak mungkin kemudian jaksa sebodoh itu untuk menetapkan secara maksimum. Kita sadari itu. Tetapi perlu juga Bapak sadari bahwa jaksa juga tidak sebodoh itu untuk menerima alasan dan dalil yang dibangun oleh dakwa. Karenanya apa yang menjadi landasan penuntutan dakwa, Pak, adalah merupakan rujukan dasar referensi BAP. Mestinya harapan kami dengan dalil kajian sosiologis itu perlu kemudian harapan kami mestinya langkah yang diambil oleh Kejaksaan Rababima itu adalah P19, bukan di P21 kan. Justru harapan saya adalah menegaskan terhadap kawan-kawan penyidik untuk melengkapi secara detail bahwa ini adalah murni pelecehan dan penindasan nilai kemanusiaan. Saya yakin Bapak sadar bahwa tidak ada hukum yang rendah yang membantah dan memberantas hukum lebih tinggi. Karenanya yang saya pahami, keputusan hakim nanti akan merujuk terhadap referensi kejaksaan. Nah maka kenapa kemudian kami ini secara wanti-wanti hadir dan menegaskan terhadap jaksa bahwa tindakan ataupun langkah diambil oleh kejaksaan dalam rangka menetapkan tuntutan 7 tahun itu tidak memperhatikan nilai kemanusiaan, Pak. Justru ketika seperti ini langkah yang diambil oleh kejaksaan, mohon maaf Pak, cogito poena nemo patitur, dan menunjukkan bahwa kejaksaan itu kaku secara normatif. Justru itulah kemudian kami harapkan jangan terlalu kaku terhadap upaya pemaaf, tetapi penegakan itu ada yang secara komprehensif. Satu yang pertama yang perlu saya tekankan bahwa Kejaksaan Rababima juga pernah menangani kasus yang sama sebagaimana yang terjadi di Karampi yang didakwakan terhadap sekdes itu. Karena itu dalam hukum itu disebut komprehensif gitu. Dan itu adalah landasan. Kalau dalam pengadilan jurisprudensi. Kalau jaksa itu perlu mengambil secara komprehensif. Itu adalah semua referensi yang kemudian dijadikan sebagai acuan. Secara formil dan material, ini anak sudah melahirkan anak. Ini anak sudah melahirkan anak loh. Kira-kira demikian saya dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Bima. Terima kasih, Pak.